Oke, halo semua. Kembali lagi kita di Getsu Code. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai button ya. Jadi ini ada emulator yang nantinya kita bisa menginputkan misalkan your name, misalkan namanya get. Dan ketika kita mengklik button say hello-nya, maka akan muncul your name di sini ya. Oke. Dan di sini juga kita bisa memunculkan log ya. Log itu nanti akan muncul di emulator Android bahwa eh, ketika kita mengklik button ini, maka proses button itu sukses ya. Artinya proses button itu sukses ya. Baik, kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini kita sudah mempunyai main activity ya dan activity main. Jadi sebelumnya kita buat dulu sebuah layoutnya ada di sini. Jadi kita memerlukan sebuah button di layout ini dan edit text. Karena kita menggunakan constraint layout, kita langsung saja mengisi memberi edit text di sini. Text. Oke. Word content, word content. Ya, maksud dari word content itu ukuran dari si konten ini sesuai dari besarnya si kontennya. Jadi artinya word content itu seperti itu ya. Nah, di sini edit text ini kita kasih in ya. In misalkan your name ya. Your name. Oke. Jadi maksud dari hint ini adalah si edit text memberitahukan kepada si user bahwa apa yang akan kita masukkan di edit text ini. Jadi ini contohnya ada di login ya, di login, di sebuah login kan kita suka melihatnya yaitu your name and password ya, atau user atau dan password seperti itu. Dan selanjutnya kita posisikan ya, mungkin teman-teman melihatnya ya. Di sini your name ada di posisi atas layout ya. Jadi maunya kita berada di tengah-tengah seperti contoh yang tadi ya. Jadi kita atur posisinya dulu menggunakan app layout. Pertama start off ya. ID-nya parent, lalu app, berarti end to end off ya, ID-nya parent. Kita kasih lagi bottomnya, maksudnya topnya dulu mungkin ya. Top off, parent, dan end. Oh, bottom ya, bottom belum ya, bottom to bottom. Nah, dilihat posisi dari si edit text-nya sudah ada di tengah. Jangan lupa kita kasih tutup ya. Nah, ketika kita ingin mengkonekkan atau menghubungkan dengan main activity ini, ya, jadi layout yang kita akan hubungkan dengan main activity ini, kita wajib memberi sebuah ID ya. ID ini fungsinya nanti akan sebagai penghubung antara program ya, program Kotlin dengan XML ini. Jadi kita kasih ID dulu, yaitu ID add plus ID add name. Setelah ini kita buat buttonnya ya, button caranya yaitu kita ketik button ya. Sudah ada rekomendasinya dari Android Studio. Kita pilih word content, oke. Ya, sudah itu kita kasih teksnya ya, berarti teksnya saya teks. Setelah itu kita kasih posisinya karena sebelumnya kita sudah mengisi script posisinya yang ada di edit text, kita copy saja dan simpan di bottom ya, di bottom di bawah ini. Nah, cuman ini menghilang ya. Bagaimana caranya
agar si button say hello ini ya ada di bawah edit text. Coba kita lihat ke bottom ini ya. Jadi si bottom ini inginnya ada di bawah ya, dan di atasnya ada edit text ya. Tapi sebelumnya kita kasih ID dulu ya. Add plus ID btn say hello. Nah, untuk penamaan ID ini bebas ya teman-teman, boleh menggunakan apa saja. Asalkan yang mudah diingat dan nanti kita bisa menghubungkannya di main activity. Oke, kita lihat di sini kita rubah saja constraint bottom ya. Jadi kita ingin si hello ini berada di bawahnya edit text. Jadi kita rubah top to button. Di ID-nya kita cari berarti ID-nya adalah add name. Nah, kalau topnya ini kita hapus saja. Nah, kita sudah menentukannya di sini, top to bottom add name atau edit text name ya. Nah, jadi sudah berada di posisi bawah dari edit text your name ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin membuat lagi namanya edit text. Jadi di bawah ini ketika kita sudah memasukkan nama misalkan Getsu dan kita klik say hello, maka muncul welcome Getsu ya. Coba kita copy saja teks ini, lalu kita paste di sini. Berarti ini kita kasih ID ya, ID-nya add welcome ya. Welcome. Nah, bagaimana agar si edit text ini posisinya di bawah button ya? Karena kita ingin posisinya di bawah button, maka kita seperti yang atas, kita hapus ini ya dulu ya. Top. Top to button ID-nya apa ini? Button say hello ya. Oke, jadi seperti itu. Cuman ini kita hapus saja karena tidak memerlukannya. Jadi itu ya teman-teman, ketika kita membuat UI harus diperhatikan dulu di XML ini, ya UI yang ada di XML, tentukan dulu ID-nya ya, agar kita bisa menghubungkan atau mengcustom ya posisi dari objek di XML ini ya. Jadi yang tadi kenapa ini bisa di bawah karena yang edit text ya. Karena top ya, atasnya kan button ya. Bawahnya button say hello adalah edit text. Jadi top to bottom button say hello ya. Nah, setelah kita sudah membuat UI-nya, lalu kita masuk ke main activity untuk buat logic dari pemrograman Kotlin ini ya, di Android Studio ini. Teman-teman harus menentukan dulu atau membuat dulu variabel ya. Jadi bagaimana si main activity ini tahu bahwa di sini mempunyai ID yang akan menghubungkan mereka berdua ya. Jadi caranya file, misalkan kita buat add name ya. Add name sama dengan find view by ID. Oke. Nah, di sini ada tipe ya. Type-nya apa gitu kan. Karena kita mempunyai edit text, add name, maka tipe ini adalah edit text. Artinya kita tinggal masukkan saja ke sini. Edit text. Nah, di sini ada rekomendasinya. Kalau benar nanti Android Studio akan merekomendasikan function atau script itu. Ya. Nah, di sini kita hubungkan dengan ID, yaitu nama dari ID-nya, yaitu add name. Tinggal add name.
Oke, maksud dari R ini adalah resort ya, resort ID yang mana yang akan dihubungkan ke eh, program Kotlin ini ya. Dia ID-nya @name, ya ini yang edit text, ID-nya @name, maka kita find view by ID, tipenya edit text, resort ID-nya @name ya. Jadi si file @name ini mempunyai eh, nilai variabel yang akan menghubungkannya ini ya. Selanjutnya kita mempunyai button kan ya. Kita tulis lagi button, ketik ya, btn say hello. Oke. Perlu diingat teman-teman ya, untuk membuat variabel ini sebenarnya bebas. Boleh teman-teman memberi nama variabelnya sesuai keinginan teman-teman. Cuman di sini agar lebih mudah dipahami, maka kita samakan saja nama variabelnya dengan nama ID yang ini ya. Oke, find view by ID kita ketik. Nah, di sini kita memerlukan tipenya juga, namun kita harus melihat ini tipenya button, berarti kita masukkan tipenya button juga. Button. Ya, seperti ini. Selanjutnya R, ID, btn, say hello. Nah, untuk yang terakhir kita copy saja yang ini. Ya. Yang terakhir kan kita juga ada edit text ya. Kita ganti saja menggunakan buat nama variabelnya @welcome ya. Dan ID-nya yaitu @welcome. Ya, karena di sini ID-nya @welcome. Oke, sekarang kita langsung ke membuat logiknya. Ketika button ini diklik, maka akan muncul nama kita di sini ya. Oke. Nah, kita akan membuat namanya function. Functionnya set on click listener ya. Jadi pertama-tama kita panggil dulu variabel button say hello ya. Dan tick set on click listener ya. Jadi yang ini, yang ada kurung kurawal. Oke. Nah, maksud dari function set on click listener ini merupakan function dari Android Studio ya, dari Android. Jadi ketika kita mengklik sebuah button, maka sebuah proses apapun itu akan berjalan ya. Ini fungsi dari set on click listener. Setelah itu kita buat dulu file itu untuk menyimpan nama yang sudah kita masukkan ya. Itu add and text to string ya. Jadi nama yang kita masukkan misalkan Getsu di sini akan terbaca menjadi teks ya. Menjadi string, to string. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita panggil lagi ya, karena kita ingin munculkannya di sini ya, di edit text yang bawah. Misalkan Getsu berarti welcome Getsu. Kita tambahkan lagi add welcome set text welcome name ya. Jadi kita sudah membuat variabel name-nya yang mana terhubung dengan ini ya, @name tadi menjadi string. Nah, lalu kita munculkan di layout edit text ini ya, yang ID-nya @welcome set text welcome. Jadi set text ini menyimpan teks atau menaruh teks di ID yang kita tentukan. Gitu. Coba kita run dulu ya. Nah, oke, sudah muncul. Coba kita inputkan nama, misalkan get to code ya.
Kita say hello, welcome, get Sukot. Ya, jadi kita sudah berhasil membuat aplikasi sederhana menampilkan nama menggunakan button. Ya. Oke, selanjutnya mungkin ada tambahan ya. Jadi kita akan menampilkannya di sebuah log ya. Jadi log ini akan muncul nanti di sini ya. Log titik D, tagnya apa? Misalkan tagnya atau tagnya gini ya, name ya, name gitu, name. Lalu di sini kasih name. Nah, ini ada sintak yang error ya, jadi kita tidak perlu khawatir, kita tinggal mengholdnya atau mengarahkan kursornya ke sini dan ada rekomendasi dari Android Studio bahwa kita harus mengimportnya. Kita langsung saja tekan import. Nah, sesudah itu kita tampilkan message-nya apa di sini ya. Message-nya jadi tanda koma, berarti hello name ya, yang name. Nah, seperti itu. Jadi ini bagaimana cara kita membuat sebuah log. To log titik D, D ini lebih ke konstrukturnya ya, ada di log ini. Tentukan tag-nya apa dan message-nya apa. Coba kita run dulu ya, kita lihat emulatornya. Nah, udah muncul ya, kita klik log ya, yang di sini ada log, kita klik. Nah, karena kita sudah mempunyai tag-nya namanya name, coba di sini kita ketik. Nah, kita isi namanya get support, say hello, maka akan muncul di edit text dan di log juga. Jadi log ini akan munculnya di sini dengan tag-nya name dan hello get support ya, hello name. Oke. Nah, mungkin itu saja teman-teman mengenai pembelajaran button di Android Studio ya. Jadi nanti kita akan lebih dalam lagi bagaimana kita bisa menginput sebuah nilai atau sebuah nama ya yang bertipe string di program button selanjutnya ya. Oke, thank you. Mungkin itu saja teman-teman pembelajaran kali ini. See you next time. Keep coding and stay copy. Bye-bye.